Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ciswardia MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Tumbuhan. Saya Andini dengan NIM 08041188222700. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang kami pilih, yaitu Jurnal Kimika et Natura Acta, yang berjudul Potensi Ekstrak Daun Senduduk Melastoma malabatricumulin sebagai antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Adapun pendahuluan dari artikel ini yaitu tumbuhan senduduk atau Melasthoma malabatricumulin tersebar luas di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai obat keputihan diare, bisul, cacingan pada anak-anak, serta luka bakar. Berdasarkan penelitian dan Lady et al. 2015, tumbuhan senduduk memiliki metabolisme sekunder seperti saponin, tanin, terpenoid, flavonoid, dan fenolik. Nah, senyawa saponin dan tanin memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Sapitri DKK 2020, ekstrak daun senduduk ini memiliki aktivitas antibakteri sebesar 11 mm dan 19 mm pada konsentrasi 20% dan 80% terhadap Escherichia coli, sedangkan pada S. aureus itu memiliki zona hamba sebesar 21,3 mm dan 12,6 mm pada konsentrasi 20% dan 80%. Nah, hal ini menunjukkan adanya aktivitas antibakteri pada ekstrak daun senduduk. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui metabolisme sekunder serta aktivitas antibakteri pada ekstrak daun senduduk. Adapun bahan dan metode. Untuk alat dan bahannya yang digunakan yaitu serbuk daun senduduk, Aquades, aseton, nutrien agar, DMSO, kultur Bacteria aureus, kultur bakteri P. aeruginosa, FCl3, serbuk Mg, larutan amil alkohol 96%, HCl, pereaksi Lieberman-Burchard, pereaksi Mayer, pereaksi Wagner, dan H2SO4. Sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu blender, botol kaca, labu Erlenmeyer, gelas kimia, calpetri, dan spatula. Selanjutnya untuk metode, yang pertama itu preparasi sampel. Daun senduduk diperoleh di desa Sangku, Kabupaten Bangka Barat. Sampel dikeringkan di bawah sinar matahari, sampel di blender dan diayak hingga menghasilkan serbuk daun senduduk. Selanjutnya diekstraksi secara maserasi. Untuk ekstraksi sampel, serbuk daun diambil 200 gram, dimaserasi dengan pelarut aseton sebanyak 2 liter selama 3 hari. Setelah itu disaring dan difilter, dipekatkan menggunakan rotary evaporator vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Untuk rendaman ekstrak dihitung dengan persamaan yang dapat dilihat dari slide. Selanjutnya, uji fitokimia. Untuk uji fitokimia terdapat beberapa beberapa uji, yaitu uji flavonoid, ekstrak 10 mg, 0,1 mg serbuk Mg, dan larutan amil alkohol 1:1 itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan alkohol 96% sebanyak 4 ml. Dan uji dikatakan positif jika larutan berubah warna kuning hingga dan merah. Untuk uji tanin, ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diteteskan FeCl3 5% sebanyak 3 tetes. Uji dikatakan positif jika larutan berubah warna menjadi hijau kehitaman. Untuk uji fenolik, ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diteteskan FeCl3 1% sebanyak 3 tetes, dikatakan positif jika berubah warna menjadi hijau hingga merah. Untuk uji steroid dan terpenoid, 10 mg ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diteteskan pereaksi Lieberman-Burchard, dan uji steroid dikatakan positif jika berubah warna menjadi biru atau hijau. Untuk uji terpenoid dikatakan positif jika terbentuk cincin violet atau kecoklatan jika ditambahkan kloroform. Untuk uji alkaloid, reaksi Mayer, ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan sebanyak 1 ml reaksi Mayer. Uji dikatakan positif jika terbentuk endapan putih kekuningan. Untuk reaksi Wagner, di mana ekstrak 10 mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan H2SO4, 2N, dan reaksi Wagner. Uji positif jika terbentuk endapan coklat. Selanjutnya untuk uji antibakteri, di mana yang pertama itu pembuatan medium, menggunakan medium Na. Selanjutnya inokulasi bakteri dari biakan murni, menginokulasikan biakan murni bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa ke dalam cawan yang telah terisi media. Pengujian antibakteri, ekstrak daun senduduk dengan konsentrasi 10, 20, dan 30 mg dilarutkan dengan DMSO sebanyak 10 ml. Kemudian dimasukkan kertas cakram di setiap konsentrasi ekstrak.
Selanjutnya hasil dan pembahasan di mana pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun senduduk itu mengandung senyawa saponin, tanin, steroid, flavonoid, dan fenolik yang dapat dilihat dari tabel 2. Untuk uji aktivitas antibakteri ekstrak daun senduduk itu menggunakan metode difusi menunjukkan aktivitas lemah hingga sedang, di mana lebih efektif melawan bakteri P. aeruginosa gram negatif dibandingkan S. aureus gram positif, dikarenakan kandungan senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, steroid, fenolik, dan tanin. Kandungan metabolit sekunder dalam ekstrak daun senduduk seperti saponin, flavonoid, steroid, fenolik, dan tanin itu menunjukkan efektivitas terhadap bakteri P. aeruginosa melalui berbagai mekanisme. Saponin meningkatkan permeabilitas membran dengan menurunkan tegangan permukaan, sementara flavonoid dan steroid mengganggu sintesis asam nukleat serta merusak membran lipid. Untuk senyawa fenolik itu merusak membran sitoplasma dan menyebabkan kebocoran nutrisi. Sedangkan untuk tanin itu membentukkan kompleks dengan enzim ekstraseluler serta mengikat ion logam yang semuanya secara kolektif mengganggu metabolisme dan fungsi penting dari bakteri. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas antibakteri terhadap bakteri P. aeruginosa memiliki aktivitas bersifat lemah hingga sedang, sedangkan pada bakteri S. aureus itu bersifat lemah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.